معاشر المسلمين رحمكم الله، أن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه وعظمه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها علامة الصراط خطاياكم. وإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعد جنده وحزن الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله رب العالمين. أحمده سبحانه وتعالى حمد من ضرب في بره واعترف بالعجز عن القيام بشكره وعن أن يقدره حق قدره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتوكل في ملكه وعمره المنفرد بسلطانه وقهره المنجوبة عواقب إحسانه وبره المشيدة خطوات وجهه ومكره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله برفعه ذكره وأيده بعزه ونصره وجعل ذلة والصغار على الذين يخالفون عن عقله. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آل بيته الذين خصهم الله بإذهاب الرجس عنهم وأكرمهم بظهره. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز من اتقى وقد خاب من اتقى. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan, yang telah memberikan kita karunia nikmat yang luar biasa, memberikan waktu dan kesempatan untuk kita semua bisa berada dan bisa menyambut daripada salah satu perayaan penting min syi'arillah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perayaan salat Idul Adha. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang dirayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perayaan salat Idul Adha, yang mana perayaan ini sangat syarat dan sangat terikat kepada dua momentum penting, yaitu ibadah haji dan kurban. Apabila kita merenungkan sejarah ibadah yang dianjurkan pada hari raya Idul Adha ini, yaitu ibadah haji dan kurban, maka pantaslah jika dikatakan bahwa hari ini adalah hari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Kita bisa melihat siapakah yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk menegakkan
jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Dia adalah Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang bunyinya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Yang artinya dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar milik rumah bersama Ismail. Surah Al-Baqarah ayat 120. Dan siapakah juga yang menyerukan pertama kali kepada seluruh umat manusia untuk melaksanakan haji, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengizinkan berkiru kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'adzim bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Yang artinya dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang lurus yang datang dari segenap penjuru yang sangat jauh. Surah Al-Hajj ayat 20. Dan jikalau kita meneliti kembali, siapakah yang pertama kali melakukan ibadah sa'i yang merupakan rukun daripada haji dan umrah? Berjalan dari Safa menuju kepada Marwah sebanyak 7 kali. Itu adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar radhiyallahu anha. Siapakah yang pertama kali melempar batu jumrah? Maka jawabannya juga itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan jikalau kita meneliti kembali, siapakah yang pertama kali melakukan ibadah kurban? Maka yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu putra tercintanya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Jika demikian, pantaslah bila hari ini dikatakan sebagai hari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa mulia keluarga yang ujian keimanannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan sepanjang masa untuk dijadikan contoh, dijadikan pelajaran, dituntut hikmahnya sampai akhir zaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqad ataina Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahu mulkan 'azima. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kisah tentang kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Surah An-Nisa ayat 54. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jangan dikira dengan diabadikannya Nabi Ibrahim dan juga keluarganya Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mendapatkan kedudukan yang besar ini, yang tinggi ini dengan sangat mudah. Nabi Ibrahim dan keluarganya telah diuji dengan berbagai macam ujian, yang mana ujian-ujian itu yang jikalau diberikan kepada kita, mungkin saja kita tak akan sanggup. Ujian yang hanya sedikit dari manusia yang bisa mampu untuk bisa memikulnya. Di masa muda beliau, di mana ketika beliau belum menikah, Nabi Ibrahim diuji untuk mendakwahkan tauhid seorang diri tanpa satu penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai dakwah kepada ayah angkatnya, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Qur'an, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an." Dan ketika itu beliau berkata, ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?" Surah Maryam ayat 42. Dan bahkan tak henti-hentinya beliau mengajak sampai ayah angkatnya itu wafat. Itu wafat dalam keadaan kafir, karena itulah ia menyerah dan berlepas diri darinya dan mengatakan, falamma, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Maka tatkala jelas Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 145. Dan setelah perjuangan itu, beliau berdakwah kepada keluarganya, dan beliau tak menyerah sampai kepada akhir hayatnya. Kemudian Nabi Ibrahim
menganjurkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perkara yang musyrik dan selalu melakukan dakwah-dakwah secara sir atau secara jahat. Secara berani beliau mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai kaumnya mengatakan kepadanya, "Ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin?" Apakah engkau Ibrahim datang kepada kami dengan perkara yang hak atau engkau sedang bermain-main? Surah Al-Anbiya ayat 55. Beliau juga dengan berani menghadap raja zaman itu yang bernama Namrud untuk mengajarnya kepada ajaran tauhid dan mendebatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah bukan hanya melalui lisan saja, namun juga dengan tindakan nyata dan berani. Tanpa gentar beliau menghancurkan semua berhala seorang diri ketika kaumnya sedang pergi dan menyisakan satu untuk dijadikan bukti bahwa berhala-berhala itu tidak mampu bicara, melihat dan membela dirinya sendiri, maka bagaimana mungkin mereka bisa menyelamatkan orang lain. Dan ketika kaum kafir itu menyadari kebenaran ini, namun kesombongan telah menguasai hati mereka, Raja Namrud dengan mudah memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Harimu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, yang artinya bakarlah Ibrahim itu, lindungilah Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar ingin bertindak. Surah Al-Anbiya ayat 60. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diseret, dibawa dan dibakar, diperkokohkan di seluruh masyarakat yang berada di situ, maka Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang akan membiarkan kekasihnya begitu saja dihinakan. Datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan bukti kesabaran, dengan bukti tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan itu di dalam Al-Quran. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka sesungguhnya kami mengatakan dan memerintahkan kepada api, yang mana hakikat api ini merupakan sesuatu yang panas, akan tetapi ketika hakikat itu kembali kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala, maka panasnya api bukan menjadi hakikat yang panas, melainkan dingin dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan. Seandainya ini bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan menurut daripada ilmu pengetahuan sains yang mungkin berubahnya satu sifat panasnya api menjadi sesuatu yang dingin, maka bisa jadi dingin itu melebihi daripada dingin yang dingin seperti biasanya atau dingin seperti yang kita rasakan. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, bukan kau jadi saja ini, melainkan dan jadilah engkau keselamatan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah selamat dari api, Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestina. Di sana beliau mulai berkeluarga. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya menguji Nabi Ibrahim. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran yang luar biasa kepada keluarga Nabi Ibrahim dengan mengujinya tidak mempunyai keturunan dengan bapaknya. Kemudian Sarah yang merupakan istri dan istrinya Sarah sampai keduanya memasuki umur 2. Kemudian cobaan berat ini tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam putus untuk bertawajud dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa itu diabadikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang bunyinya Rabbi habli minal salihin. Ya Allah, berikanlah kami zuriat dari orang-orang yang saleh. Akhirnya istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Sarah mengajukan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan Hajar. Dan dari Hajar inilah Allah Subhanahu wa taala menganugerahi seorang putra tersayangnya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Hati Ibrahim alaihissalam dipenuhi kegembiraan karena kelahiran Nabi Ismail. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu zat yang maha pencemburu dan
kita ingin kekasihnya al-Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala berpaling sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kembalikan lagi Nabi Ibrahim dengan pujian-pujian. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dan memerintahkan untuk memunculkan bayinya Ismail yang masih kecil bersama ibunya ke Mekah. Sudah lembah tandus, semua lembah tandus tanpa tanaman dan tanpa penghuni di zaman itu. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ujian ini dengan penuh kesabaran. Beliau membawa keduanya ke tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, lalu duduk dan pergi, dan bahkan istrinya merasa heran, akan tetapi beliau memahami alasannya sehingga dia bertanya, Allahul ladzi amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, dan Hajar pun segera menjawab, tidak ilaika. Maka ketahuilah wahai Ibrahim dan Hajar, sesungguhnya Allah tidak akan mengiyakan kita semua. Nabi Ibrahim pun pergi dengan hati yang sedih dan seraya berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum ila thamarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, semoga mereka bersyukur. Surah Ibrahim ayat 30. Istri Ibrahim, Siti Hajar, yang dibawa Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyia-nyiakannya ketika putranya Ismail menangis kehausan, sedangkan susunya pun sudah kering. Maka ia berulang kali mendaki dari bukit Sofa menuju Marwah untuk mencari air. Kemudian inilah yang menjadi salah satu rukun di dalam Islam, sa'i yang pertama kali dilakukan di muka bumi, sampai ketika ia tidak lagi memiliki harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pancarkan mata air Zam-Zam di dekat kaki Ismail, dan hiduplah Hajar beserta putranya di sekitar mata air, sehingga tempat itu menjadi makmur. Setelah Nabi Ismail alaihissalam remaja, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran, ya abadi fa'al faksa tajiduni insyaallah minas sabirin. Datanglah Nabi Ibrahim membawa kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, dan Ismail mengatakan, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau lihat bahwa aku termasuk orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Begitulah dikalimu perjalanan Nabi Ibrahim ala Ibrahim yang mana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran, Allah astafa Adam wa nuhamu ala Ibrahim wa ala Ibrahim ala alamin, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, memilih Nuh, dan memilih keluarganya Nabi Ibrahim untuk menjadi orang-orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang diberi Allah, jika kita ingin menjadi orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti perjalanannya, bukan hanya ingin dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ingin mendapatkan kesenangan yang kita pandang. Nabi Ibrahim yang dikenal dari zaman itu sampai zaman sekarang, Nabi Ismail yang dikenal dari zaman itu sampai sekarang, yang bahkan makam Ibrahim dan hijab Ismail yang bersambung dengan Ka'bah di Masjidil Haram menjadi sebuah sejarah untuk umat Islam, dikelilingi doa, diikutkan, bahkan kita berdoa di situ. Maka jika kita hanya melihat sejarah terakhir tentang Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, maka rugilah kita. Akan tetapi yang bisa kita ambil hikmah, yang bisa kita ambil pelajaran adalah perjuangan, kesabaran mereka dan syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melewati setiap cobaan-cobaan. Dan inna ahsanal kalam wa ablaghal kitab kalam Allahul Malikul Alam
والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لي ولكم وبارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأرض صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده عبده جدا وكتب الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين الحمد ولا تأهل الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بالدين القوي وهدانا إلى صراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الذي قرره الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اعلموا أنه يعرف عن الإنسان في هذا الزمان ثلاث صفات السرقة الزنا والإباحة والاستغفار عن الذي وأطراف النار وكثرة الصلاة على النبي المختار فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إلى خير الكرم وأفضل الصحابة وأفضل الكرم في مسألة الملائكة وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن يتكلم في نفسه وسلم بملائكته وسبحانه بجوده وسلم بجوده يا أيها المؤمنون من بني الجنة والإنس فقال مخبرا وعملا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على إمام الواحدين وعلى آله المهتدين وقائد الدين المحكمين سيدنا ومولانا حبيبنا ورسوله وعبده على حبه وتنزيله أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن بن الحاشم وعلى آله وصحبه ناصر الشريعة والمهتدين بحديث المتبعين بسنته وعلى تربينا والإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تبارك وتعالى على خلفاء الراشدين الأئمة المهتدين سادتنا ذوي القدر حق العظيم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه أهل أمهات المؤمنين وعلى الطيبين الطاهرين اللهم اجعل بتكفيرك المنتفعين وبكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك متبعين وتوفنا مسلمين وأهدنا بالصالحين اللهم اصلح لنا ولاتك وأمراءنا وقلنا وليك خيرة للمؤمنين وجنة المسلمين اللهم